Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Sifahanaya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 2407011196. Saya akan menjelaskan tentang Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial tentang pekerja membentuk serikat buruh atau organisasi pekerja. dalam konteks hubungan industrial, hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja atau organisasi pekerja merupakan hal yang diatur oleh undang-undang. Namun, seringkali terjadi sengketa yang memerlukan upaya hukum untuk menyelesaikannya. Berikut adalah beberapa langkah dan solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Yang pertama ada bipartit. Perundingan bipartit adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara langsung. Perundingan ini dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa, mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Diskusi isu-isu yang menjadi sumber sengketa seperti pengakuan serikat, hak-hak pekerja, dan kondisi kerja. Yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan independen. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atau oleh lembaga mediasi yang terpercaya, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi. Yang ketiga ada arbitrase. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Arbiter akan membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Proses arbitrase biasanya lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan hubungan industrial. Lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa hubungan industrial. Pengadilan ini dapat memutuskan sengketa dan memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Gugatan dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sangat relevan. Berikutnya, konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Pekerja atau serikat pekerja dapat mengajukan konsultasi atau pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan nasihat hukum melalui pemeriksaan dan membantu dalam proses mediasi. Terakhir, adanya pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka untuk membentuk serikat pekerja melalui program pendidikan dan penyuluhan. Mencegah sengketa di masa depan dengan memberikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Solusi dan penyelesaian sengketa. Yang pertama, pengakuan hak untuk membentuk serikat buruh. Pengakuan hak untuk membentuk serikat buruh atau organisasi pekerja adalah langkah penting dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial. Yang kedua, perundingan kolektif. Perundingan ini dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang hak-hak pekerja dan kondisi pekerja. Yang ketiga, pembentukan perjanjian kerja kolektif. Dengan hal ini membantu menyelesaikan sengketa dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Dan terakhir, adanya pengawasan serta pemantauan. Dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dipenuhi. Contoh kasus yang berhubungan dengan sengketa hubungan industrial tentang hak pekerja membentuk serikat buruh atau organisasi pekerja, yaitu adanya kasus pekerja yang dipecat karena bergabung dengan serikat buruh. Yang kedua, kasus pekerja yang tidak diizinkan membentuk serikat buruh di tempat kerja. Dan terakhir, adanya contoh kasus seperti kasus pekerja yang mengalami diskriminasi karena keikutsertaannya dalam serikat buruh. Simpulannya, penyelesaian sengketa hubungan industrial terkait hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja memerlukan pendekatan yang sistematis dan berjenjang, mulai dari perundingan langsung, mediasi, hingga litigasi. Setiap langkah memiliki perannya masing-masing. Pentingnya bagi pekerja untuk memahami hak-hak mereka dan memanfaatkan mekanisme yang ada untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien.